Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Diah Cahyaningrum dari kelas Manajemen B4 NIM 19 2010 200 akan mempresentasikan heteroskedasitas untuk memenuhi tugas akhir semester 5. Heteroskedastisitas yaitu kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan secara variabel bebas pada metode regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan secara variabel bebas pada model regresi. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu tidak bersifat konstan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi masih tetap tidak berbias, tapi tidak lagi efisien. Pendeteksian heteroskedastisitas menurut et al. 2005 menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan Park test, Glaser test, Spearman Rank Correlation test, Goldfeld-Quine test, Bresbakken-Goffrey test, with general heteroskedasticity test, dan Conker-Besser test. Konsekuensi heteroskedastisitas. Ingat bahwa jika semua asumsi model regresi linier klasik dipenuhi, penaksir OLS adalah blue, yaitu penaksir yang dihasilkan memiliki varian yang minimum atau efisien. Jika kita tetap memiliki semua asumsi kecuali homoskedastisitas, dapat ditunjukkan bahwa penaksir OLS yang dihasilkan tetap tidak bias dan konsisten, tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Dengan perkataan lain, dalam penyampaian berulang, penaksir OLS secara rata-rata sama dengan nilai populasi sebenarnya. Sifat tidak bias dan dengan meningkatnya ukuran sampel sampai tak terhingga. Penaksir OLS mengarah pada nilai sebenarnya atau sifat konsisten, tetapi variannya tidak lagi minimum, bahkan jika bersama sampel meningkat secara tak terbatas atau sifat efisien asimptotik. Cara mengatasi heteroskedastisitas. Pada prinsipnya ada 3 cara, yaitu antara lain 1. Dengan cara transformasi data, 2. Dengan cara weighted least square atau WLS atau regresi linear dengan menggunakan pembobot, 3. Dengan cara membiarkannya namun menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisien estimasi Huber-White. Contoh kasus, akan dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini, sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Glaser. Datanya sebagai berikut.
Selanjutnya, langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Inputkan data di SPSS. Langkah pertama yaitu mencari nilai unstandardized residual. Caranya klik analisis, regression, lalu linear. Pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independen. Klik tombol save, selanjutnya akan terbuka kotak dialog linear regression save. Pada residual, beri tanda centang pada unstandardized, kemudian klik tombol continue. Akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK. Hiraukan hasil output SPSS. Anda buka input data. Di sini akan bertambah satu variabel yaitu residual atau res1. Langkah selanjutnya mencari nilai absolut residual dari nilai residual di atas. Caranya klik menu, transform, kemudian compute variabel. Pada kontak target variabel merupakan nama variabel baru yang akan tercipta. Ketikkan absolute residual. Kemudian klik pada kotak numeric expression, lalu ketik ABS, lalu masukkan variabel unstandardized residual res1 ke kontak numeric expression dengan klik tanda petunjuk, kemudian ketik tanda tutup kurung, maka lengkapnya akan tertulis abs res1. Perintah ini untuk menghitung nilai absolut dari residual. Jika sudah klik tombol OK. Dari output di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Melihat pola titik-titik pada scatter plot regresi. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatter plot antara standardized predicted value dengan studentized residual. Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Resid dan spread, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada suhu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah pada SPSS sebagai berikut. 1. Input data di SPSS. 2. Untuk analisis data, klik menu Analis Regression Linear. Ketiga, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, biaya promosi ke kotak independen. Lalu klik tombol plus, maka akan terbuka kotak dialog linear regression plots. Lalu sesi studentizasi dual, lalu masukkan ke kotak Y dengan klik tanda petunjuk, kemudian klik spread standardized
dz predicted value. Lalu masukkan ke kontak X. Jika sudah klik tombol continue akan terdialog sebelumnya. Klik tombol OK, maka hasil output pada grafik scatter plot sebagai berikut. Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas di bawah 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji koefisien kolerasi Spearman-Rho. Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman-Rho yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Penguji menggunakan tingkat signifikasi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Input data di SPSS. Langkah pertama yaitu mencari nilai unstandardized residual. Caranya klik analysis, regression, lalu linear. Pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel tingkat penjualan ke kontak dependen, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kontak independen. Klik tombol Save. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog linear regression Save. Pada residual, beri tanda centang pada unstandardized, kemudian klik tombol Continue, akan kembali ke kontak dialog sebelumnya. Klik tombol OK. Hiraukan hasil output SPSS. Anda buka input data. Di sini akan bertambah satu variabel yaitu residual. Langkah selanjutnya melakukan analisis Spearman-Rho dengan cara klik analis, correlate, lalu bivariate. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog bivariate correlation. Masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, biaya promosi, dan unstandardized residual ke kontak variabel. Kemudian hilangkan tanda centang pada person dan beri tanda centang pada Spearman gambar seperti di atas. Jika sudah, klik tombol OK, maka hasil output sebagai berikut. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.